Selamat datang di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV dan bersama saya seperti biasa Imam Kurniawan sebagai host pada acara kali ini. Dan spesial pada hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya. Beliau ini salah satu sekretaris prodi Teknik Sipil Universitas Slamet Sri Kampus 2 Batang dan beliau juga menjabat sebagai Ketua DPW Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia. Langsung saja tanpa berlama-lama ini dia Bapak Jamal STMT. Beri tepuk tangannya dong. Oke, Bapak Jamal, apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, boleh perkenalan sedikit mungkin Eee, boleh, Pak? ya, perkenalkan ya, nama saya, Jamal. Di sini saya sebagai dosen dari Teknik Sipil, kebetulan saya juga menjabat juga menjadi sekretaris prodi, terus saya juga selaku ketua dari DPW Forum Komunikasi Pemuda Pencinta Alam Indonesia. Oke, sangat menarik sekali. Ini berdasar dari riset saya ini, dari zaman Bapak kuliah S2 di Jogja itu katanya Bapak itu sering ikut organisasi ya, Pak? Sebenarnya dari S1 Mas, S1. Kalau dari boleh tahu S1. S1-nya di mana itu, Pak? S1-nya saya juga di Jogja, di Oke. Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk Oke. S2-nya juga saya di Universitas Islam Indonesia, yaitu di Oke. Yogyakarta. Jadi S1, S2 saya itu semuanya ada di Jogja Oh, semua oke. itu. Untuk organisasi pertama Bapak itu pertama kali masuk di organisasi apa itu, Pak, kalau boleh tahu? Untuk organisasi yang saya ikuti untuk di kampus, yaitu di Universitas Teknologi Yogyakarta, yaitu yang pertama itu ada resimen mahasiswa Oke. yang disingkat dengan Menwa, Iya. dan yang kedua itu, organisasi himpunan jurusan. Oke. Tetapi saya lebih banyak, waktu saya itu dihabiskan di organisasi, resimen mahasiswa tersebut, Oke. yaitu di, organisasi Menwa. Oke, kalau boleh tahu tuh kegiatannya seperti apa, Pak? Untuk organisasi Menwa sendiri itu, organisasi yang semi militer, yang Oke. di mana di dalam sebuah organisasi tersebut, kita dari pertama itu ada beberapa, tahapan-tahapan, yaitu Pladiklat, Diklat, Mhm. Diksar, terus, pembaretan, kejurusan. Jadi semuanya itu, organisasi di dalam sebuah Menwa itu semi militer, yang di mana kita dilatih langsung oleh dari militer itu. Oke. Mhm. Kebetulan kalau untuk di Jogja, ketika kita diksar, itu kita, diksarnya di Rindam 4, yaitu di Magelang, di Oke. Akmil di Magelang. Mmm. Kita coba flashback sedikit, Pak, ya. Ya, Yang membuat Bapak termotivasi untuk ikut berorganisasi itu apa sih, Pak? untuk berorganisasi menurut saya itu adalah salah satu dari panggilan jiwa ya, Oke. karena di dalam sebuah berorganisasi kita sebagai, makhluk sosial juga, kita itu tidak terlepas dari namanya berorganisasi. Bahkan ketika kita ambil contoh aja, ketika kita itu masuk di dalam sebuah keluarga. Di Heeh. dalam sebuah keluarga itu kita secara tidak langsung kita sedang berorganisasi. Oke. Dikarenakan, di dalam sebuah keluarga tersebut itu kan ada namanya yang memimpin dan yang dipimpin. Oke. Yang di Mhm. mana yang memimpin itu bisa dikatakan kepala rumah tangga, yaitu bapak, yang dipimpin itu ada ibu, yang dimana ibu itu bertanggung jawab kepada bapak, dan anak itu bertanggung jawab juga kepada ibu dan bapak. Jadi, Oke. organisasi itu sangat penting, dan semua kehidupan kita, yang kita jalani ini itu bisa dikatakan Oke. berorganisasi. Berarti dalam lingkup keluarga Bapak itu dulu orang tua Bapak itu basic-nya memang orang organisasi atau cuman baru Bapak ini baru ikut organisasi? Kalau di dalam keluarga saya, yaitu saya sendiri kayaknya Oke. yang berorganisasi, heeh. Oke. Kayak saya sendiri gitu. Oke. Berarti Bapak ini anak ke berapa, Pak, kalau boleh tahu? Saya anak kedua dari 2 bersaudara, yaitu saya mempunyai kakak satu, dan saya Oke. anak yang terakhir berarti. Oke. Kakaknya juga ikut organisasi? Enggak, kebetulan kakak saya itu kan cewek, jadi dia Oke. udah, saya sama kakak saya itu kurang lebih, terpautnya itu ada 14 tahunan, Wah, dan beliau itu 14 tahun. sudah punya anak ya, sudah Hmm. punya anak, dan beliau juga pada saat dulu di zamannya beliau ketika suruh kuliah, beliau tidak mau, malah mintanya, ke pondok Oh gitu, iya. katanya mau ngaji aja gitu. Ya Oke. sudah itu, mungkin dari orang tua pada saat zaman itu berpikirnya apa yang menjadi keinginan anaknya, yaitu yang akan selalu didukung, mungkin Oke. seperti itu. Terus ini Bapak selama berorganisasi di kampus ya, Ya, Bapak itu pernah ngerasa bosen gak sih, Pak? Di tengah-tengah atau mungkin sampai akhir jabatan? kalau berorganisasi bosan, ada rasa bosan atau enggak, pastinya ya rasa bosan. Tetapi kembali lagi, ketika kita berorganisasi,
kita itu masuk ke dalam interaksi yang mana dulu. Kita masuk Oke. di dalam sebuah berorganisasi itu karena apa? Tujuannya kita itu apa? Biasanya untuk berorganisasi yang di dalam sebuah perjalanannya itu melakukan sebuah rasa jenuh dan rasa bosan, di situ tuh biasanya dia tidak dari karakter dari dirinya sendiri maupun di Mhm. dalam panggilan jiwa. Dalam Oke. arti seperti ini, ketika kita berorganisasi itu merasa bosan, tidak jarang juga teman-teman mahasiswa itu berorganisasi itu karena ada salah satu orang yang disukai. Ah, Nah itu iya ya, iya iya iya, makanya, sangat relate itu. nah itu makanya dia berorganisasi itu bukan tujuannya itu berorganisasi untuk pengembangan sebuah karakter maupun Oke. pengembangan di dalam sebuah kepemimpinan ya, Mhm. tetapi karena di dalam sebuah organisasi itu ada suatu hal yang dituju. Nah, yang Oke. ditujunya itu karena ada salah satu, entah itu cewek entah itu cowok, mungkin ada yang Oh, disukai, mungkin oke. ketika dia tidak mendapatkan hal yang diinginkannya, ya hal itu bisa merasakan bosan gitu, bisa merasakan Oke. sebuah kejenuhan gitu. Tetapi ketika kita berorganisasi dan tujuannya kita itu untuk pengembangan, kedisiplinan, karakter dan lain sebagainya. Saya rasa untuk kebosanan tersebut kita bisa menghilangkan ya. Mhm Mungkin satu mhm. hari, 2 hari, kita bisa bosan. Tetapi kembali lagi dengan tujuan kita itu untuk apa. Ketika kita untuk meningkatkan sebuah kapasitas di dalam diri kita, maka rasa bosan itu mungkin bisa Mhm. kita hilangkan. Berarti Mungkin memang seperti itu. dari bagaimana tujuan di awal berarti, Pak, ya Iya, jatuhnya ya? heeh, Oke. berorganisasi yaitu kita harus tujuan di awalnya itu seperti apa. Kalau Oh. kita berorganisasi karena faktor X atau faktor Y Mhm. yang notabene-nya itu tergantung pada orang lain, ketika orang lain yang kita ikutin, itu kita bisa bosan. Oh, Bahkan oke. saya Mhm. sebenarnya pertama kali masuk di dalam sebuah organisasi itu ada, menurut saya itu lucu sih. Yang pada saatnya sebenarnya saya itu tidak mendaftar di organisasi di tingkat universitas. Oke. Nah, tetapi yang mendaftarkan itu teman samping kamar, karena dulu tuh saya udah ngekos ya. Mhm Eee, mhm. nah, yang samping kamar itu yang mempunyai menggebu-gebu ingin berorganisasi. Oh, ambis Nah, berarti, Pak, ya? Ambisius banget ya ya? Heeh. ambisius berorganisasi dan dia daftar dan dia mencantumkan nama saya sama mencantumkan nomor telepon saya tanpa Oke, konfirmasi. iya. Nah, pada saat itu saya apa namanya ya, saya ditelepon sama senior ya pada saat Oke, di situ mhm. mungkin pengurus di dalam sebuah UKM tersebut. Saya bingung nih, Mhm. karena saya tidak merasa daftar. Iya. Jadi yaudah saya datengin. Singkat cerita, anak-anak yang mendaftar tersebut, itu malah yang mendaftarkan saya dia keluar. Loh Jadi di tengah loh jalan dia loh 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 keluar loh. gitu. Jadi malah saya ditinggal, padahal Loh. saya sendiri yang nggak mendaftar. Jadi malah singkat ceritanya saya yang melanjutkan berorganisasi, teman Oke. saya yang mendaftarkan saya malah dia kabur dulu terlebih dahulu kayak gitu. Itu pengalaman saya Oke. pribadi itu. Itu awal mula saya berorganisasi di universitas. Di situ waktu Bapak tahu nih Bapak dimasukkan dalam organisasi itu, Bapak ngerasa ikhlas nggak sih, Pak? Atau mungkin awalnya tertekan gitu? Pertama bisa dikatakan saya tidak ikhlas ya. Oh. Karena pada saat dulu itu saya berpikir berorganisasi itu, "Ini apaan ini?" Stigma-stigma di Ya, masyarakat mungkin ya? stigma-stigma di masyarakat. Terkadang kan berorganisasi itu, ini akan mengganggu ini, kita Ah, akan iya. membuat sibuk dan lain sebagainya. Mhm. Tetapi ketika saya masuk berorganisasi, saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu, tapi di dalam Oke. sebuah organisasi saya mendapatkannya. Oh, Misal nih, dari contoh itu kita dari pertemanan. mhm mhm. Dari pertemanan sendiri kita bisa berbagai macam kultur daerah itu ada di dalam sebuah organisasi. Terus di dalam hal itu juga kita di dalam sebuah organisasi, penyampaian kita maupun public speaking kita juga kita diajarkan. Ternyata di Oke. dalam sebuah organisasi itu mental yang utama yang kita diajarkan untuk, pada saat saya jadi junior ya, sama Oke. senior-senior saya. Mhm. Jadi terima kasih ya untuk para senior-senior dan terima kasih juga untuk teman saya yang menjerumuskan saya, tapi menjerumuskan dalam hal Oh baik iya, ini. benar 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 benar. Mungkin Nah, tanpa beliau mungkin tanpa beliau juga Bapak mungkin nggak akan ada di titik ini mungkin, Pak, ya? iya, heeh, Mhm. tambah beliau juga karena dulu saya sebenarnya introvert, Mas. Heeh, sebelum Oh, saya masuk oke. berorganisasi, sebelum saya masuk di Menwa, saya sebenarnya introvert. Jadi saya Oke. berbicara di depan umum itu malu. Jangankan Mhm mhm. berbicara di depan umum, bahkan saya berbicara sama yang masih notabene saudara, Mhm. entah itu keponakan, saya itu malu. Oh,
dan saya itu Oh, tidak iya iya bisa, iya. menyampaikan dan lain sebagainya dan saya lebih banyak pendiam. Tetapi Oke oke saya oke. berterima kasih lah atas dijerumuskannya ya sama Iya teman iya, saya jadi tapi baik sih. diajarin untuk Mhm mhm. bagaimana cara berbicara dan bagaimana cara pemecahan masalah, intinya Oke. seperti itu sih. Heeh. Oke, karena kita akan masuk iklan, kita lanjutkan nanti setelah iklan keseruan-keseruan pengalaman Bapak Jamal ini terkait dengan berorganisasi. Jadi jangan kemana mana, tetap di Kembali lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV dan kita melanjutkan topik yang sudah seru sangat tadi terkait organisasi pertama. Berarti melanjutkan kembali Pak ya. Ya, Terkait dengan organisasi berarti Bapak tuh sebelumnya nggak ada basic mungkin Pak ya? ya nggak Sama ada, sekali nggak ada berarti. nggak ada. Setelah terjerumus itu baru ada motivasi mungkin. Ya, Oke. setelah terjerumus itu, di dalam organisasi pertama, Hmm. malah saya merasa kecanduan nih. Loh, Nah, kok bisa? gitu. Nah itu, ketika saya tidak berorganisasi, Hah? maka di situ saya merasa kebingungan, eee, Oke. baik dalam segi menganalisa Hmm. maupun yang lainnya karena semua itu saya dapatkan di organisasi ya. Oke. Yang biasanya kita ngumpul, rapat, bahas konsep dan membahas kegiatan, Hmm. tapi tiba-tiba, saya tidak mencoba, vakum dari organisasi, Hmm. ternyata saya cuma mampu bertahan cuma 1 bulan, Mas. Oke. Setelah itu saya mencoba untuk mencari organisasi-organisasi di tingkat lain, mungkin seperti itu. Berarti untuk selama S1 total organisasi yang Bapak ikut itu ada berapa, Pak? Di dalam organisasi sendiri, kebetulan kalau di organisasi di tingkat kampus Hmm. itu ada 3, 3. tetapi di luar dari itu di tingkat kampus saya juga ada organisasi dan kebetulan pada saat saya S1 Hmm. saya dan teman-teman saya itu membikin 2 organisasi baru. Yang Oke. pertama itu organisasi di luar kampus yang di mana kita memfasilitasi buat, eee, putra daerah yang Hmm. di mana saya notabene-nya dari Cilacap ya. Jadi Oke. saya mencoba membikin sebuah forum yang di mana forumnya itu khusus mengangkat maupun, membikin sebuah isu-isu yang ada di Oh. dalam desa tersebut. Ah, oke. Jadi, terkait dengan anggaran-anggaran desa, terusan permasalahan-permasalahan yang ada desa. Jadi Hmm. kita mencoba untuk menjembatani. Kebetulan di dalam daerah saya itu kan juga banyak yang teman-teman mahasiswa, Hmm. tetapi belum ada wadahnya, Mas. Nah, Oh, karena belum oke. ada wadahnya, jadi saya sama teman-teman saya itu mencoba untuk, mencari, membikin sebuah wadah yang di Hmm. mana wadah tersebut itu kita fungsikan untuk bisa menyambung dari lidah masyarakat kepada pemerintah desa Oke. tersebut. Mungkin ada beberapa yang sudah kita kerjakan. Selain itu, di dalam universitas sendiri saya membuat organisasi baru yang di mana berdasarkan SK Gubernur DIY ya, Ya. yang di mana setiap kampus itu wajib mendirikan organisasi yang berbasis kenarkobaan. Jadi kita Oh, suruh mengkampanyekan, suruh membantu dari tugas-tugas dari BNN oke. maupun pemerintah setempat terkait sosialisasi kepada rekan-rekan ya, Ah, ya, kebanyakan heeh. rekan-rekan. Dikarenakan pada saat itu, yang akan jauh lebih masuk ketika kita penyampaian itu dulu berpikirnya yaitu kawan sendiri. Heeh. Makanya kita mendirikan sebuah forum komunikasi bebas narkoba. Oke. Yang di mana di dalam sebuah forum tersebut kita menjembatani maupun memfasilitasi kepada kawan-kawan yang terkena dampak dari Hmm. peredaran narkoba. Terus kita mencoba untuk, menjembatani kepada pihak BNN Hmm. dan kepada, pihak-pihak terkait dengan bagaimana cara rehabilitasi, bagaimana cara keterlepasan. Selain itu juga kita menggandeng pada organisasi senior juga ya seperti Granat dan lain Wah, sebagainya baru gitu. baru denger saya itu, baru Jadi denger itu. ada namanya organisasi Granat itu udah skalanya nasional yang di mana Oke. di dalam organisasi tersebut itu dia memang isinya pecandu, Mas. Wah, Weh, isinya serius, pecandu? iya isinya pecandu. Waduh waduh. Kalau kami kan cuma, memfasilitasi atau mendengarkan dari teman-teman ya, Heeh. tetapi di dalam sebuah gerana itu kebanyakan mayoritas itu isinya pecandu. Bahkan dari pecandu Loh. tersebut dia menjadi motivator, Mas. Loh. Iya, itu jadi yang lebih kerennya dan lebih efektif dan saya jujur sampai sekarang saya sangat terinspirasi yang bagaimana, di dalam sebuah organisasi tersebut jadi benar-benar Loh, pelaku utama oke. yang sudah direhab, yang sudah Hmm. sadar ya Mhm mhm. secara batin dan kerohaniannya, terusan dia mencoba menyampaikan sebuah ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada Oke. masyarakat umum,
bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya. Duh, Nah, itu yang sangat iya. menginspirasi saya bahwasanya dia aja yang sudah dalam tanda kutip ya, Mhm. yang udah dalam tanda kutip tersebut intinya apa bahasa kasarnya itu nyawanya hampir hilang, terus Nah, dia bisa iya. sembuh, terus Iya, benar dia benar benar. sekarang bangkit menjadi seorang Wah, motivator kan sangat luar biasa iya itu. sih, Sangat luar biasa sangat-sangat. dan sangat menginspirasi, seperti itu. Oke, berarti kan Bapak ini kan bikin organisasi tentang ya ada sangkut paut tentang narkoba nih, Pak. Nah, Ya. selama itu didirikan, itu ada kendala nggak sih, Pak? Baik dari kampus atau mungkin dari pihak luar? Kendalanya itu kita awal-awal berdiri tuh kita dimusuhin sama teman-teman sendiri. Oh iya benar, Kita udah dimusuhin pasti sama pasti. teman-teman sendiri karena ya ini sudah zaman terbuka ya. Iya Masa bahwasanya peredaran yang paling sasarannya yang paling bagus itu kan di kampus ya, iya, benar benar terkait benar. dengan narkoba. Iya. Dengan berdirinya sebuah forum bebas anti narkoba, mereka itu, bilangnya, "Wah ini, apa namanya, kalau polisi ini bahaya Iya, ini bisa mata-mata mungkin menjerumuskan ya? mata-mata itu, intelnya polisi dan lain sebagainya." Bahkan ya saya sempet juga dalam tanda kutip "dimusuhin" sama kawan-kawan dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwasanya kita itu tidak akan menjerumuskan kawan-kawan Mhm, apabila kita juga mengetahui siapa yang memakai dan, pada saat itu ya, mhm, tetapi kita tidak sefrontal itu, tetapi notabene kita adalah merangkul mhm, kawan-kawan yang terkena terkait dengan narkoba dan mhm. lain sebagainya supaya dia tidak patah semangat dan tidak merasa sendiri. Biasanya orang Oke. teman-teman yang terkena narkoba kan karena dia merasa dikucilkan kan? Iya benar benar, Ya kan? benar benar. Karena dia merasa dikucilkan makanya dia mencoba mencari pelampiasan yang Nah, sekiranya dia bisa menghilangkan dari stigma-stigma itu kan. iya, benar sih. Pada dasarnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya organisasi tersebut, kita mencoba merangkul bahwasanya kalian itu tidak sendiri, Mmm, kalian itu, apa namanya, ada kami dan lain sebagainya. Bahkan, pada saat itu ya, Mas, ya, mhm. nomor telepon di organisasi itu, kita aktifkan 24 jam, Mas. Uh, Karena gila gila. ketika ada teman dan lain sebagainya mau konsultasi, pada saat dulu itu waktu saya, jadi mahasiswa, kami nyewa sebuah kontrakan Heeh. rumah dan kontrakan itu memang kita dijadikan sebuah base camp. Jadi teman-teman Oke. yang pernah menjadi seorang pecandu atau yang sudah tobat dan lain sebagainya, biasanya kita ngumpul di situ. Oke. Dan biasanya ketika Oke oke oke. teman-teman ada yang menjadi pecandu dan kita mencoba untuk, mencoba menyelamatkan dia dari dalam sebuah perobatan-obatan tersebut, maka kita biasanya membentuk tim, Mas. Timnya Oke. itu kita dibikin intinya 24 jam anak tersebut itu tidak boleh lepas dari kawan-kawan. Jadi kita Oke. bikin shift ini, Mmm, per 5 jam sekali atau per berapa jam sekali kita entar ada tim kayak gitu. Supaya ada teman-teman yang selalu mengejak ngobrol, selalu oke, memberikan sebuah heeh. motivasi dan, dalam tanda kutip kita selalu mengawasi ya. Oke. Terkadang kan hal-hal tergitu kan, Iya, entar memang dia perlu. pamitnya ke mana terus ternyata dia pakai lagi kan ya sama aja. Nah, tetapi ketika kita mencoba nih, kita tempel terus Heeh. sama mereka gitu. Jadi mereka lama-kelamaan kan jadi terbuka ya. Oke, mhm. Secara pribadi mereka terbuka, terusan secara permasalahan intinya mereka juga menyampaikan. Nah, Mhm. setelah mereka sudah merasakan aman, nyaman dan lain sebagainya, kita baru masuk. "Mau nggak kamu berhenti dari sini? Mau nggak Oke. kamu Mhm. berhenti dari obat-obatan dan lain sebagainya?" Kita ada cara, kita punya relasi, kita Oke. punya metode untuk hal ini. Ya kembali lagi ketika kita berusaha keras juga untuk perbaikan maupun untuk menyelamatkan orang, tapi orang yang bersangkutan tidak mau kan ya sama aja Iya, bohong ya. sulit Kembali sih. lagi kita mengetuk hatinya mereka bahwasanya, "Ayo bangkit secara bersama-sama, kamu tidak sendiri." Kayak gitu, itu Oke, tujuan iya dari bener. sebuah organisasi Ih, itu, Mas. mantap mantap banget. Heeh. Oke, habis ini kita akan ada break dan kita akan lanjutkan lagi tentunya jangan kemana mana tetap di Sleep Podcast. Kembali lagi di Sleep Podcast, podcastnya Anak di Cafe. Melanjutkan yang tadi dengan pengalaman Bapak berorganisasi yang begitu banyak dan begitu lama ya. Menurut Bapak nih, kalau diterapkan di kampus kita itu bisa nggak sih Pak? Mungkin dari cara membuat organisasi baru di sini atau mungkin melanjutkan atau mungkin gimana? Mungkin ada pesan-pesan Oh, oke 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 atau oke. mungkin Coba tips trik? coba saya mencoba menangkap dulu. Oke. Maksudnya itu membikin organisasi Heeh, di mungkin tingkat di universitas itu ya ya? Oh, khususnya di kampus oke. ini, kampus kita. Bisa sih Bisa. sebenarnya, cuma permasalahan satu,
ada kemauan dari kawan-kawan mahasiswa. Oke. Karena di dalam sebuah berorganisasi itu juga kan sangat penting ya. Mhm. Di situ kita diajarin bagaimana cara pemecahan masalah, Oke. menganalisa, terus mempunyai sikap yang Mhm. bagus, manajemen waktu. Nah, itu sangat penting dan sangat memungkinkan juga apabila di kampus itu diadakan sebuah organisasi dan itu diwajibkan juga sih. Malah kalau bisa itu semua anak berorganisasi, Oke. wajib berorganisasi karena di organisasi itu teman-teman mendapatkan apa yang tidak didapatkan di dalam ruang kelas. Oke. Kalau untuk usia nih optimalnya usia berapa nih, Pak? Atau mungkin nggak ada batasan? Kalau organisasi menurut saya itu tidak ada batasan ya. Oke. Saya ambil contoh aja, pada saat sekarang kan saya masih, apa ya, bisa dikatakan sebagai yang dituakan nih di Iya. DPW di FKPPAI. Tahu Mhm. nggak, anggota saya itu umur berapa paling tua? Coba tebak. Prediksi saya sih mungkin di 25, 27. 25, 27 ya? Iya. Itu hampir benar, tapi yang lebih benarnya itu sekitar 47-an. Loh, Kau bayangkan saya memimpin sebuah organisasi yang 47. iya, Waduh. 47 bahkan Waduh. 47, 45 itu. Makanya coba teman-teman bayangkan saya memimpin sebuah Aduh. berorganisasi ya, yang notabene saya sebagai anak kecil, bisa dikatakan masih kecil, tetapi saya, memimpin yang bisa dikatakan dia itu sebagai bapak saya ya. Iya, iya, bener banget. Sulit Tetapi guys itu? alhamdulillahnya orang tersebut profesional di dalam sebuah Oke, oke. berorganisasi. Dia Oke. tidak mandang, yang memberi perintah itu umurnya berapa, Heeh. tetapi apa yang diperintahkan, apa yang menjadi didisposisikan menjadi tanggung jawab kepada beliau, Mhm. beliau dengan senang hati dan Oke. menjalankannya. Selain mereka jadi, anggota di dalam sebuah organisasi, di dalam, secara struktural, Mhm. beliau itu di bawah saya, tetapi secara fakta dan lain sebagainya juga saya juga banyak belajar baik di kawan-kawan maupun para senior-senior yang lain gitu. Saya ambil Oke. contoh aja nih, kebetulan besok saya tuh ada undangan rapat ya Mhm. di Pemda sama Kesbangpol di DIY. Nah, oleh karena itu juga saya minta tolong perwakilan dari teman-teman yang umur 40, 45 juga ini baru baru ngasih kabar, "Siap ketua besok berangkat," itu. Makanya terkadang, ya itu seninya di dalam sebuah berorganisasi tersendiri Oke. ya, dikarenakan tidak melihat, batas usia Mhm. dan lain sebagainya, yang penting bagaimana cara kita memberikan, Mmm. perintah dan bagaimana orang tersebut itu menerima perintah. Yang Oke. penting, proseduralnya seperti apa, yang penting kita jangan menghilangkan harta dan martabatnya orang tersebut. Mungkin seperti itu sih ya. Oke. Tetapi itu fakta Mas, bisa Oke sih. dicek ya di googling atau di website yang tadi saya kasih itu. Oke, ini, mungkin agak flashback sedikit, Pak, ya. Ya, Ini kalau dari Bapak nih, ada tips atau mungkin trik nggak sih, Pak, dalam me-manage waktu nih antara kuliah dengan berorganisasi? oke. Berorganisasi itu kan kalau kita artikan berorganisasi kan benda mati ya. Mhm. Jadi jangan sampai kita itu yang disetir oleh, organisasi, tetapi kita yang harus menyetir di dalam sebuah berorganisasi Mhm, tersebut. mhm. Jangan sampai kita yang, disetir sama, sistem di dalam Oke, sebuah heeh. organisasi. Nah, kalau trik saya itu di dalam sebuah organisasi kan kita diajarkan bagaimana cara me-manage waktu, Mhm. bagaimana cara kita, memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan Iya. kita. Notabene-nya kita sebagai mahasiswa ya kita lakukan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Nilai itu harus Oke. bagus, Mhm. tetap masuk kuliah, belajar, tetapi berorganisasi juga jangan sampai ditinggalkan karena kembali lagi berorganisasi itu kan kita yang harus mengatur waktu di dalam sebuah organisasi, bukan organisasi yang mengatur kita ya. Jadi Oke. teman-teman harus bisa memahami itu. Ini jangan sampai terjebak. Tapi kan kebiasaannya dari kawan-kawan, oh, ketika saya organisasi, nilai saya hancur, terusan Ah, banyak itu, waktu banyak, banyak, saya banyak, banyak. hilang, Ah. terusan saya nggak punya waktu untuk bermain dan lain sebagainya ya itu ya. Ah. Kalau menurut saya itu enggak juga sih, kalau berorganisasi ya di organisasi itu ya adalah tempat-tempat bermain, bahkan Oke, tempat-tempat heeh. kita untuk bisa belajar, bisa tempat untuk bermain, baik kepada, semuanya ya. Mhm. Terusan kita juga, belajar juga kepada, pemikiran-pemikiran yang baru, terusan, pemahaman-pemahaman yang baru, bahkan di organisasi itu Mas.
Ketika kita aktif di dalam sebuah berorganisasi, kita mengetahui apa yang orang lain itu tidak ketahui. Oke. Maksudnya Heeh. itu bukan berarti orang yang tidak berorganisasi itu tidak tahu apa-apa ya, Mhm. tapi tahu orang berorganisasi, tetapi akan lebih cepat ketika kita berorganisasi. Sekelas informasi-informasi, entah itu kalau kita aktif di BEM mungkin Mhm. itu ya, Mhm. di presiden BEM dan lain sebagainya, informasi terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, itu pasti kawan-kawan BEM itu jauh lebih cepat mengetahui dibandingkan teman-teman Oke. yang bisa dikatakan kupu-kupu yang Oke. kuliah pulang. Dan menurut saya ketika teman-teman menjadi mahasiswa tetapi dia cuma hanya sekedar mahasiswa kupu-kupu ya, Ya, bener. kuliah pulang Iya. itu sangat sangat kasihan Mas, Oke. serius sangat Heeh. kasihan. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan kepada teman-teman itu tidak bisa dimanfaatkan. Oke. Dengan adanya Mhm. seragam alma mater kawan-kawan atau baju organisasi kawan-kawan, kawan-kawan itu bebas kok masuk kemana aja. Instansi polisi Oke. bisa masuk, terusan ke TNI bisa masuk, terusan Wah, ke ini baru Pemda dan baru lain denger sebagainya. saya ini soal ini. Itu itulah kehebatannya Waduh. teman-teman berorganisasi maupun teman-teman menjadi mahasiswa ya. Mhm. Jadi teman-teman itu harus memanfaatkan baju alma maternya atau maupun baju Oh, kebesaran iya. organisasinya. Mhm. Karena ketika teman-teman sudah bekerja, ketika teman-teman masuk ke kantor Mabes, tentara, polisi maupun ke Pemda, pasti ditanyain, "Tujuanmu apa?" atau "Hal apa yang bisa kita dapatkan?" Oke. Tetapi Heeh ketika heeh. teman-teman menjadi seorang mahasiswa, mereka juga sebenarnya itu agak sedikit takut juga ketika kita berkunjung ke mereka itu. Loh, Mungkin loh. Mas bisa coba aja itu, audiensi kemana dan lain Oke. sebagainya. Bahkan ada posko-posko di dalam sebuah instansi pemerintah ya, Hmm. yang anggarannya bisa kita manfaatkan, itu mungkin dari Oke. Kesbangpol dan lain sebagainya, kita bisa pengajuan sebuah proposal. Jadi dari instansi tersebut itu siap memfasilitasi Mhm. semuanya, baik uang makan, uang transport dan lain sebagainya. Dan pengalaman saya ketika saya merger juga dengan kawan-kawannya rekan-rekan yang ada di Pemda juga dan Mhm. lain sebagainya, kita juga mendapatkan seperti itu Mas. Dan Oke. bahkan Heeh. sampai hari ini biarpun saya basicnya itu sebenarnya di Jogja ya, karena Mhm. saya hampir 10 tahun saya habiskan Waduh. berorganisasi saya di Waduh. Jogja ya, Ya, karena heeh. S1 S2 pekerjaan saya juga di Jogja, perusahaan saya juga aktif di Pemda dan lain sebagainya ya. Pemda butuh bantuan untuk pengadaan seminar dan lain sebagainya, telepon di dalam organisasi, Oke. minta tolong menjadi kepanitiaan, Mhm. Mhm. bisa nggak itu, ntar untuk transport akomodasi dan lain sebagainya semuanya ditanggung sama dinas, jadi kita Siap, cuma siap, siap. sebagai penyelenggara ya Heeh gitu. heeh. Nah gitu, dan itu masih berjalan sampai Heeh. detik ini gitu. Yang terbaru ya besok ini, acara besok di hotel Jogja. Oke. Oke, ini terakhir Pak ya. Ya. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini, kalau disimpulkan nih, seberapa penting sih Pak organisasi terutama di kampus ini buat Bapak? Organisasi itu bisa menjawab maupun mengantarkan karir dari teman-teman Waduh. mahasiswa. Oke. Yang harus dicatat itu, Mas. Oke. Poin satu. Karena di dalam sebuah kita penerimaan interview maupun di Mhm. dalam sebuah bekerja, hal yang akan ditanyain itu bagaimana cara kamu itu bisa bekerja sama dengan orang-orang lain maupun mitra-mitra lain. Itu kita dapatkan di mana? Di organisasi. Organisasi. Bekerja kita harus bisa public speaking Hmm. maupun berbicara kepada atasan, kepada bawahan, kepada sesama rekan kerja. Dan itu kita juga diajarkan juga di dalam sebuah Oke. organisasi. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah pekerjaan, kita diajarkan juga di dalam sebuah berorganisasi. Jadi apapun kawan-kawan, ketika kawan-kawan dengan melakukan dengan ikhlas, dengan tujuan yang benar ya, secara Mhm. berorganisasi, bukan karena oh saya suka karena di sana itu ada cewek cantik nih ya. Iya, Biasanya itu kita paling nggak banyak tahu kayak sih. kayak gitu ya. Nah, itu saya bisa pastikan teman-teman eh, bisa berkarir jauh lebih banyak itu Oke. di organisasi. Dan saya kasih tahu juga Mas, selama saya lulus dari S1 S2, selama saya bekerja, saya tidak pernah mendaftar melampirkan surat maupun melamar. Ah. Kebanyakan saya dari senior-senior di organisasi Mas. Oke, Makanya berarti banyak ya. eh,
Kenapa saya begitu cinta ya di dalam sebuah organisasi, karena mungkin saya bisa memanfaatkan itu, Hmm, senior-senior yang ada di organisasi, yang seperti oke. itu, Mas. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, kita ada tentu saja ada sesi Q&A. Ini yang sudah datang dari Instagram official kita ini ada sekitar 271, tapi kita ambil 3 saja ya. Yang pertama pertanyaan dari L_Diabel070. Izin tanya Kak, apa tujuan mengikuti organisasi di kampus? Oke, melatih kepemimpinan, Oke. terusan melatih pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dan Hmm. terarah, terusan kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan. Ah, Terus kita juga di organisasi kita diajar bagaimana cara kita berdiskusi dan kita berargumentasi, itu yang penting. Nah, hmm. jadi silakan gabung berorganisasi dimanapun teman-teman berada. Ketika teman-teman di mahasiswa mungkin bisa ikut BEM, UKM, bisa ikut HMJ, atau organisasi eksternal yaitu ada HMI, PMI dan lain sebagainya. Karena banyak juga dari pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang seperti Anies Baswedan dan lain Hmm. sebagainya itu dilahirkan dari BEM Be- mahasiswa dan dari HMI juga ya. hmm. Banyak pemimpin maupun petinggi dari bangsa kita itu lahir dari organisasi Oke. eksternal kampus juga, yang seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Aaya22. Apa tujuan dibentuknya organisasi di kampus, Kak? Kalau tujuan dibentuknya organisasi di kampus itu, pertama kita untuk diajarin bagaimana cara kita bekerja kelompok ya. Hmm. Terus kedua, diajarin bagaimana cara kita itu memanage waktu, baik kita waktu kuliah, waktu bermain, waktu berprestasi, waktu berorganisasi. Dan yang paling penting itu adalah ketika kita berorganisasi, kita diajarin bagaimana cara kita itu bersosial. Hmm, ya, ya, ya. Selain itu, kita jadi ajarin juga bagaimana cara kita itu bisa peka terhadap lingkungan. Nah, Oke. terkadang ada lingkungan-lingkungan yang memang harus diperhatikan terkait dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu kepedulian kita lah sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu jangan hanya sekedar kuliah pulang. Nah, Iya, tetapi iya, iya. kita harus bisa lebih aktif, kita harus peka terhadap lingkungan karena mahasiswa itu notabene-nya adalah calon pemimpin-pemimpin di masa depan ya. Nah, betul Nah, banget. Betul, betul, kalau betul. kita hanya kuliah pulang, kita hanya egois pada diri kita, bagaimana dengan orang-orang lain yang mohon maaf belum mendapatkan kesempatan untuk seperti kawan-kawan yang sudah menjadi mahasiswa. Oleh karena Oke. itu, mahasiswa harus menjadi agen of change, harus menjadi sebuah agen perubahan di dalam kalangan masyarakat maupun internal kampusnya sendiri. Oke. Tetapi akademis juga jangan sampai ketinggalan. Oke. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir dari Iniden N-nya 3 underscore. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bapak. Semisal kita bekerja sambil kuliah juga, apakah worth it buat ikut berorganisasi di kampus? Dan ketika ada mahasiswa sambil bekerja ikut organisasi juga, tapi dia hanya ikut-ikutan berorganisasi dengan teman-temannya. Alhasil, tugas yang seharusnya untuk dia berkontribusi untuk organisasi malah dilemparkan ke teman-temannya. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, apakah masih bisa dikatakan bahwa berorganisasi itu penting saat semasa kuliah? Mohon penjelasannya Pak, saya rasa Bapak paham yang saya maksud. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih ya. Pertanyaan sangat luar biasa. Organisasi ketika mahasiswa bekerja terus berorganisasi, berarti itu poinnya itu ada beberapa pertanyaan ya di Nah, dalam benar satu benar. segmen. Yang saya sebut ya, saya jawab dulu yang pertama. Apakah bisa ya kita bekerja terus kita kuliah terus kita berorganisasi? Bisa. Saya Hmm. juga dulu seperti itu dan banyak juga dari kawan-kawan yang lainnya itu juga seperti itu. Kembali lagi, organisasi kan itu sifatnya mati ya. Hmm. Kita Hmm. yang harus menyusun di dalam sebuah manajemen waktu di dalam sebuah berorganisasi. Oke. Jangan sampai waktu kita maupun diri kita yang di-manage maupun yang dikendalikan sama kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi Oh, bagaimana cara kita memanage dalam berorganisasi, dalam pekerjaan, dalam bermain maupun di dalam sebuah sosial. Nah, terus poin yang kedua adalah ketika kita hanya ikut-ikutan. Nah, ini yang sering salah ini. ya. Ketika berorganisasi hanya ikut-ikutan karena si A, si B dan si C, maka teman-teman bisa dipastikan itu tidak akan mendapatkan apa-apa, Mas. Oke. Beresiko Karena berarti ya. ya, dan itu Beresiko menurut banget. saya sangat disayangkan untuk dirinya.
waktu sudah terbuang, pikiran, tenaga dan lain sebagainya sudah dicurahkan, tetapi teman-teman itu tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Berorganisasi itu harus totalitas, tidak hanya sekedar wah karena teman saya ikut organisasi, karena teman saya ikut ini, karena saya ada yang disukai di organisasi tersebut. Jadi jangan sampai seperti itu, berorganisasi itu harus totalitas karena Hmm. ketika kita bertotalitas di dalam sebuah berorganisasi, maka kita juga akan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi begitu saja ya mungkin episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih Pak ya sebesar-besarnya sudah berbagi pengalamannya. Ini saya jadi banyak insight banget nih dari Bapak Jamal ya. Siap, terima kasih. Ya semoga juga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kalian-kalian semua yang mungkin masih bingung dan ragu tentang berorganisasi. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Bapak Jamal ya. Mungkin Siap. di kesempatan lainnya. Boleh, Ini boleh, karena boleh. keterbatasan waktu dan juga ya memang waktu sih yang jadi permasalahan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya tetap di Sleep Podcast, podcastnya Anak di Cafe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.